Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Elpiana dengan NIM 2301074. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu cara menghitung NPV. Sebelum kita cara menghitungnya, mari kita simak apa itu NPV. NPV itu singkatan dari Net Present Value, yang artinya selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV bisa digunakan dalam penganggaran modal untuk menganalisis profitabilitas dari sebuah proyek. Untuk menghitungnya, ada rumus NPV yang baku dan bisa kita gunakan. Secara sederhana, NPV adalah perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang pada saat ini. Sebelumnya, kita harus tahu dahulu bahwa metode ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dan arus kas yang keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Metode ini menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang untuk menghitung nilai suatu aset. Dengan mengetahui prinsip dasar tersebut, kita akan mudah memahami rumusnya. Mengetahui rumusnya, dan kita beralih ke contoh kasusnya dan cara menghitungnya. Adapun manajemen perusahaan AB ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahunnya. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Mari kita selesaikan dengan rumus NPV tersebut. Diketahui harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta. CT-nya 50 juta, C0-nya C0 sama dengan 150 juta. Suku bunganya itu 12%, dalam kurung 0,12. Ayo ketahuinya. Terus rumusnya NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R. Mari kita selesaikan. Terus ditambah. Tuh C1-nya ada 5 tahun. Per 1 ditambah R. Kita buat sampai 5 ditambah C3 per 1 ditambah R tambah C4 di nggak sampai C. Di per 1 tambah R per 1 kita buat dalam kurungnya. Di sini tiba-tiba per R C kurang C-nya. Ini hasilnya NPV
kurungnya ada 2. C1 nya kita masukin 50 juta per 1 ditambah 0,12. Coba seterusnya 50 per 1 ditambah 0,12. Oh, ini 2 tahun, terus ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 per 3 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 4 ditambah 10 per 1 ditambah 0,12. 5 tahunnya dikurang C0 tadi 150 juta. Ya. 50 per 1 ditambah 12 itu hasilnya 44,64 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 2 itu hasilnya 39,86 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 3 itu sama dengan 35 per 59 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 4 sama dengan 31,78 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 5 sama dengan 28,37 dikurang 150 juta. Kita hitung total yang dalam kurung ini sama dengan 180,24 dikurang 150 sama dengan 30,24. Baiklah, kita ulangi lagi cara menghitungnya agar lebih paham. C1 itu per tahunnya per 1 ditambah R. R itu dalam persennya ditambah tahun selanjutnya terus C0 ini 150 juta. Kita letak C1 ini itu CT sama dengan 50 juta per 1 ditambah 0,12 itu hasilnya 44,64 ditambah 50 per 1 ditambah 0,1 dikali 2 sama dengan 39 kali 86 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 3 itu hasilnya 35,59. Selanjutnya 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 4 itu sama dengan 31,78. Selanjutnya lagi 50 per 1 ditambah 0,12 dikali 5 sama dengan 28,37 dikurang 150 juta sama dengan present value nya dapat 180,24 itu dihitung seluruhnya di dalam kurung ini dikurang 150 itu NPV nya sama dengan 30,24. Maka nilai PV itu hasilnya 180
Ini nilai PV. Nilai MPV ini 30,24. Dari hasil perhitungan di atas, NPV adalah positif dengan nilai sebesar 30,24 juta rupiah. Artinya mesin produksi yang akan dibeli tersebut dapat menghasilkan sebesar 30,24 juta rupiah setelah melunasi biaya pembelian mesin dan biaya bunga. Hal ini menunjukkan bahwa investasi terhadap mesin produksi diprediksi menguntungkan perusahaan. Maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi baru dapat dilanjutkan. Adapun kriteria perhitungan NPV tersebut ada 3. Yang pertama, nilai yang positif lebih besar daripada 0, menunjukkan bahwa penerimaan lebih besar dibandingkan dengan nilai yang diinvestasikan. Yang kedua, nilai yang negatif lebih kecil daripada 0, menandakan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau akan mengalami kerugian pada investasinya setelah mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, nilai yang netral atau yang sama dengan 0. Berarti investasi atau pembelian tersebut hanya balik modal atau tidak untung atau tidak rugi. Dengan demikian, sebesar angka positifnya, maka semakin besar pula penerimaan yang bisa didapatkannya. Oleh karena itu, perhitungan ini tidak saja digunakan untuk mengevaluasi layak atau tidaknya untuk berinvestasi, namun juga digunakan untuk membandingkan investasi mana yang lebih baik jika terdapat 2 pilihan investasi atau lebih. Namun perlu diketahui juga, meskipun perhitungan rumus NPV adalah alat yang sangat bagus untuk membuat keputusan dalam berinvestasi, namun tidak selalu akurat. Hal ini dikarenakan persamaannya bergantung pada banyak perkiraan dan asumsi yang realisasinya sulit diprediksinya saat menghitung NPV. Yang pertama, dalam dunia bisnis, perhitungan ini bermanfaat mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam mengelola investasinya hingga beberapa tahun mendatang, terutama ketika nilai mata uang berubah yang akan berdampak pada cash flow perusahaannya. Metode ini dapat digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memproyeksikan investasi yang mereka kelola di masa depan. Apakah investasi tersebut akan menguntungkan atau merugikan? Jika memang menguntungkan, seberapa besar profit marginnya? Apakah sebanding dengan usaha yang dikeluarkannya? Dengan melakukan proyeksi seperti ini, perusahaan akan bisa memutuskan apakah akan tetap melanjutkan investasi tersebut ataukah tidak. Atau jika mereka memiliki beberapa alternatif investasi yang akan dikelola, metode ini dapat menjadi pertimbangannya untuk menentukan investasi mana yang lebih besar mendatangkannya keuntungan sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusannya. Itu yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan tentang cara menghitung NPV. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.